Kerja Lapang atau PKL Pengelolaan Hutan adalah suatu rangkaian kegiatan penerapan ilmu pengetahuan kehutanan oleh mahasiswa manajemen hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor secara langsung di lapangan. Tujuan kegiatan praktek lapang ini secara umum adalah memperoleh kemampuan profesional pengelolaan hutan, membangun kemampuan untuk melakukan pengambilan keputusan dalam kegiatan pengelolaan hutan, merasakan dan menghayati kehidupan dan suasana kerja dalam pengelolaan hutan di perusahaan, serta menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian, kerjasama tim, etos kerja, dan etika profesi dalam lingkungan kehutanan dan kehidupan rimbawan. Materi dalam kegiatan ini meliputi 7 aspek, yaitu aspek perencanaan hutan, pembinaan hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya hutan, pemanenan hasil hutan, pembangunan masyarakat desa, dan aspek pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS. Kegiatan kita selama di sana yang pertama kita mempelajari semua hal tentang perencanaan hutan. Perencanaan hutan itu yang pertama kita melakukan simulasi untuk kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh berkala atau IHMB. Kemudian yang kedua kita melakukan studi dari dua dokumen yaitu RKU PHHKHA Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Alam dan RKTU PHHKHA. Kemudian yang ketiga kita melakukan tata batas dan penataan areal kerja. Dan yang kelima kita melakukan simulasi ITSP, inventarisasi tindakan sebelum penebangan. Di sana kita melakukan simulasi untuk menentukan jumlah pohon inti dan pohon yang dilindungi. Kemudian kita menentukan jumlah dan volume dari petak tebangan yang akan kita panen. Kemudian melalui kegiatan ITSP itu kita juga melihat pembuatan peta pohon. Kemudian dari data ITSP ini akan menghasilkan dokumen LHC yang akan digunakan sebagai data awal untuk pembuatan RKTU PHHKHA. Kegiatan yang keenam, kita melakukan inventarisasi flora dan fauna yang ada di areal kerja PT Wapoga Mutiara Number Unit 2. Kemudian yang ketujuh, kita melakukan inventarisasi sumber daya non-hutan. Jadi di sini hasil hutan bukan kayu yang sudah kita temui di sana itu ada tumbuhan obat berupa sarang semut dan akar kuning. Kemudian ada gaharu, sagu, dan rotan. Itu semuanya adalah rangkaian kegiatan perencanaan hutan yang sudah kita praktekkan selama di areal kerja PT Wapoga Mutiara Number Unit 2. Ya, untuk aspek produksi, pada saat kita PKL di PT WMT 2 atau Wapoga Mutiara Timber Unit 2, kita melakukan wawancara dengan pihak WMT-nya sendiri, misalnya pada kepala bagian survei, karena mereka semualah yang mengetahui segala potensi kayu yang ada gitu. Nah, yang dari penebangan terus pengangkutan sampai pada penjualan seperti itu, pengukuran juga termasuk gitu. Nah, untuk penebangan pihak WMT atau bagian survei itu membagi blok-blok tebang kepada operator chainsaw itu dengan cara diundi gitu. Jadi mereka yang bagi operator chainsaw itu merasa fair bahwa pembagian dia secara undian kan gitu. Jadi tidak ada istilahnya iri kepada yang lain gitu. Ya, untuk materi PKL kita selanjutnya yaitu perlindungan hutan dan konservasi sumber daya hutan. Untuk perlindungan hutan ini kita mengamati di hampir seluruh areal
PT Wapoga Mutiara Timber Unit 2 ini kita melakukan pengamatan di sepanjang jalan, di mana gangguan hutan yang terjadi itu antara lain perladangan berpindah oleh masyarakat setempat, kemudian terjadi itu pula perambahan hutan, terus pencurian kayu, dan itu pun dilakukan secara ilegal di dalam areal UPHHK tersebut. Dan itu tidak ada upaya untuk sebagai perlindungannya karena terkait dengan urusan adat, di mana di sana untuk urusan adat itu lebih kuat daripada dari peraturan perusahaan tersebut. Selanjutnya itu yaitu kegiatan konservasi. Konservasi juga kurang lebih kita juga melakukan pengamatan, inventarisasi di seluruh areal, di mana kita mengunjungi areal-areal lindung seperti di buffer zone, yaitu di sempadan sungai, sempadan danau, terus kemudian sempadan pantai. Jadi kita datang ke pantai di dekat Camp Budu, kemudian kita datang di sempadan sungai, kita mengamati itu di Sungai Botem, terus di areal buffer zone-nya itu, terus kita juga mengamati pula, kita datang ke Danau Pianpon yang termasuk sebagai salah satu high conservation value forest di situ. Jadi dia berada benar-benar di tengah virgin forest, dan itu di sepandan danau itu termasuk area lindung. Dan di sana keanekaragaman flora faunanya itu sangat tinggi. Untuk keanekaragaman flora, kita melakukan analisis vegetasi di beberapa areal, di mana jenis-jenis yang dominan itu antara lain merbau, karena merbau memang sebagai komoditi untuk diproduksi ya. Jadi ada merbau, ada pulai, ada matoa. Jadi di sana banyak sekali jenis-jenis kayu yang bisa komersil ya. Terus untuk faunanya sendiri di sana banyak. Bahkan banyak sekali untuk jenis-jenis dilindungi, di antaranya ada cendrawasih. Kita menemukan cendrawasih, ada lau-lau atau bisa dibilang kanguru tanah, kita di sana juga menemukannya, babi hutan, terus ada mambruk yang sangat cantik sekali, terus ada lagi burung maleo ya. Burung maleo kita menemukan anaknya yang baru menetas itu, terus kita juga menemukan paswari, terus menemukan ini burung tahun-tahun. Nah, tahun-tahun ini kita mengamatinya itu dia terbang setiap sore jam 3, dia terbang itu bergerombolan melewati areal camp kita. Terus untuk kegiatan lainnya kita benar-benar murni pengamatan saja di seluruh areal, di setiap kegiatan, jadi saling beriringan gitu. Kurang lebih seperti itu untuk kegiatan konservasi sumber daya hutan yang kita lakukan di PT Wapoga Mutiara Timber Unit 2. Kegiatan kedua kita selama PKL di PT Wapoga Mutiara Timber Unit 2 adalah kegiatan pembinaan hutan. Kegiatan pembinaan hutan ini terdiri dari pengelolaan persemaian, dari pemeliharaan tanaman yang telah ditanam sampai ke pemeliharaan petak ukur permanen. Di persemaian kita menyiapkan bedeng sapi untuk bibit dan semai-semai yang akan ditanam. Kita juga membuat media semai untuk bibit merbau yang rencananya ada 15.000 bibit. Terus kita juga membantu mencari biji merbau serta mencari bibit cabutan merbau. Untuk kegiatan penanaman sendiri, sayangnya pada tahun kemarin ketika kita PKL tidak ada kegiatan penanaman. Jadi kita hanya mengunjungi petak-petak penanaman di RKT 2012. Selain itu, untuk kegiatan ya, di petak ukur permanen, kita mengunjungi PUP tahun 2006. Di sana kita melakukan pengadaan bibit, kita melaksanakan kegiatan pengukuran di petak ukur permanen yang diberi perlakuan. Antara lain pertama kita melakukan pembebasan batang, sudah itu kita mengukur diameter, mengukur tinggi, dan memberi label di setiap pohon yang ada di PUP. Setelah itu kita juga melakukan pemeliharaan di daerah penanaman seperti melakukan penyiraman dan penyangan. Ya, sepertinya itu saja yang kita lakukan untuk kegiatan pembinaan hutan di PT Wapoga Mutiara Timber Unit 2. Pada areal PT Wapoga Mutiara Timber Unit 2 ini kita menemukan banyak das di sana, termasuk subdasnya juga. Papua ini, karena di Papua ini banyak sekali anakan-anakan sungai,
Jadi hampir tiap berapa luasan lahan pasti ada sungai. Untuk PTWMT ini kita melihat dalam pengelolaan dasnya itu kurang diperhatikan. Seperti misalnya kita pas ke pemantauan erosi itu sangat sudah tidak layak lagi, karena itu dulu tahun 2006 dibuat dan tidak ada lagi perawatannya. Tapi untuk buffer zone sendiri, baik sungai, danau, pantai itu sudah dilakukan oleh PT Wapoga, sehingga sangat memungkinkan kita masyarakat dan perusahaan dapat menjaganya. Namun seringkali masyarakat menghiraukan adanya tanda buffer zone itu, karena masyarakat merasa dirinya adalah yang punya lahan tersebut. Jadi perusahaan juga tidak dapat melarang masyarakat tersebut untuk misalnya mengambil pohon di area buffer zone ataupun mengambil sejenis satwa-satwa atau fauna-fauna yang dilindungi seperti itu. Pengembangan masyarakat desa hutan di areal PT Wapoga Mutiara Timber Unit 2 kami lakukan dengan metode wawancara. Yang pertama kami lakukan metode wawancara ke pihak perusahaan, lalu yang kedua kami lakukan langsung kepada masyarakat. Untuk perusahaan sendiri, kami lakukan tanya jawab kemarin kepada pimpinan di sana, lalu hasilnya masyarakat mendapatkan premi pada setiap meter kubik kayunya. Untuk kayu merbau itu mendapatkan harga 50.000 per meter kubik, lalu 15.000 untuk kayu lainnya. Lalu kami juga melakukan wawancara untuk cross check langsung ke masyarakat dan ternyata itu memang benar. Jadi masyarakat mendapatkan premi untuk mengganti ibaratnya hutan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Lalu perusahaan tidak memberikan seperti gedung sekolah atau lain-lain, tapi hanya premi saja.